Setelah beberapa saat berperang lidah, Bejo langsung menikmati kulit lembut dan kenyal yang Dinda suguhkan untuknya. Sementara Dinda memperhatikan Bejo yang tampak sangat menikmati setiap gigitannya. Di bawah sinar lampu kamar yang redup, mereka berdua menikmati kesederhanaan momen itu, penuh keakraban dan rasa yang tak terucap. Dinda terus berusaha untuk tidak mengeluarkan suara merdunya. Dia benar-benar dibuat tidak berdaya menghadapi serangan. Bejo hingga tak berselang lama tubuhnya bergetar hebat dan ia memeluk erat Bejo saat dia mencapai surga dunia. Dinda menutup matanya erat, bibirnya mengucap penuh keterpesonaan. "Kamu luar biasa, Jo. Hanya dengan sentuhanmu saja Mbak sudah mencapai surga dunia." Suaranya lembut, terbawa angan ke surga dunia yang baru saja dia rasakan. Di sisi lain, Bejo hanya tersenyum manis mendengarkan sanjungan itu. Dia bergerak lembut mendekati Dinda, menunjukkan perhatian yang mendalam dengan perlahan membersihkan sisa-sisa dari pesta lezat itu. "Jo, kamu lagi ngapain?" gumam Dinda, kembali terbuai dalam sensasi yang Bejo berikan dengan ketulusan dan kelembutan. Dinda tidak menyangka Bejo akan melanjutkan serangannya dengan begitu antusias. Namun, dia tidak menghentikan aksi Bejo karena dia sendiri sangat menikmati apa yang dilakukan Bejo. "Jo, gantian. Aku ingin membuatmu mencapai surga dunia," bisik Dinda dengan lembut. Suasana kamar yang hening hanya dipenuhi dengan suara Bejo yang memuji keterampilan Dinda dengan desahan rendah. "Dinda, kamu memang terampil," ucap Bejo dengan nada yang merdu. Dinda hanya tersenyum, melanjutkan tugasnya tanpa kata, memeluk dan menciumi Bejo dari bibir hingga leher. Dinda langsung bangkit dan mengambil posisi berbaring di atas tubuh Bejo. "Apakah kamu siap untuk kembali melanjutkan ke menu utama, Jo?" ucap Dinda. 86. "Dinda, kapanpun kamu mau." "Bejo siap," balas Bejo. "Mantap." Setelah kata-kata Bejo menggema di telinganya, Dinda dengan hati-hati mulai mengelola rasa takjub dan keberanian seraya menyesuaikan posisinya. Napasnya menjadi lebih berat, penuh antisipasi, sementara matanya tidak lepas dari kontak dengan Bejo. Dengan gerakan bibir yang sangat lembut, ia berusaha mengakomodasi keadaan. Meskipun terasa ada rintangan yang besar, Bejo hanya mengangguk. Matanya berkilat dengan pengertian dan dia mendekat, mengukir senyum yang mendukung. Dinda menanggapi dengan senyuman kecil, penuh dengan determinasi dan kesetiaan. Seraya mereka berdua menghela napas dalam, merasakan kedekatan yang tak hanya fisik, tapi juga emosional. "Kamu sangat luar biasa, Jo. Ini pertama kalinya saya merasakan sesuatu yang begitu indah. Kamu bisa membuat saya merasakan kebahagiaan yang tak terlupakan hanya dalam satu ronde," ucap Dinda sambil memeluk Bejo erat-erat. "Ini baru pemanasan, Dinda. Selanjutnya akan lebih luar biasa," balas Bejo sambil bangkit dari atas tubuh Dinda. "Aku akan menantikannya, Jo," balas Dinda dengan senyum manisnya. Bejo hanya tersenyum mendengar perkataan Dinda. Ia lalu mengambil sebatang rokok dari saku celananya dan menyalakannya. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Bejo naik ke atas ranjang dan langsung memeluk tubuh Dinda. "Dinda, apakah kamu siap lanjutkan pertarungan kita?" tanya Bejo dengan senyum lebar. "Apa kamu tidak capek, Jo? Kalau tidak, ayo kita lanjut," jawab Dinda dengan semangat. Dinda tentu saja tidak ingin melewatkan malam yang begitu indah bersama Bejo. Apalagi dirinya yang cukup lama merindukan sentuhan dari suaminya. Dengan persetujuan dari Dinda, Bejo mulai melancarkan seronggen-seronggen terbaiknya. Dinda, dengan semangat yang tak kalah, membalas serangan Bejo. Mereka terus bertarung hingga pukul 1 malam. Dinda begitu puas dengan hasil pertempuran mereka, hingga dia sampai lupa berapa kali dirinya mencapai surga dunia. "Kamu tidur di sini saja, Jo. Besok pagi baru pulang," ucap Dinda sambil memeluk tubuh kekar Bejo. "Baik, Dinda. Aku juga ingin merasakan bagaimana rasanya tidur dengan dipeluk wanita cantik," balas Bejo sambil tersenyum manis kepada Dinda. Dinda hanya tersenyum mendengar perkataan dari Bejo. Tak berselang lama, mereka berdua pun tertidur lelap dengan senyum lebar menghiasi wajah mereka. Baca cerita selengkapnya di aplikasi Max Novel.